adik-adik. Wah, tidak terasa ya. Hari ini sudah hari Minggu lagi. Hayo, waktu apa? Waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Waktunya sekolah minggu. Loh. Itu masih ada yang tiduran. Masih ada yang selimutan. Ayo, bangun. Kita buka ya jendela kita pelan-pelan. Pelan-pelan kita buka. Wah, ada cahaya matahari. Nah, waktunya adik-adik mandi, lalu kemudian ibadah. Kali ini temanmu Jojo akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Indah sekali ya lagu pujian yang tadi dibawakan oleh teman kita Jojo. Adik-adik, kali ini kita akan ibadah. Mari kita siapkan hati kita. Ya, kita mau doa bersama supaya pelaksanaan ibadah YouTube ini dapat berjalan dengan baik. Untuk adik Efraim, kami persilahkan memimpin doa pembukaan. Mari teman-teman dan Bapak Ibu Guru kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Dan kami akan memulai aktivitas. Dengan ini kami akan sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus. Semoga kami bisa mendengarkan dengan baik dan juga bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus saya amin. Adik-adik, ajaran Tuhan Yesus yang utama apa? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Itu ajaran Tuhan Yesus yang selalu harus kita laksanakan tiap hari dimanapun kita berada. Ajaran Tuhan Yesus meliputi hukum kasih. Nah, hukum kasih ini akan dibawakan oleh adik kita Sena. Silakan Sena. Mari teman-teman kita membaca hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah yang tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Adik-adik, kali ini kita akan mempersembahkan persembahan kita. Bagi adik-adik yang ingin mempersembahkan persembahannya, boleh meminta kepada orang tua, kemudian ditaruh di dalam amplop dan dikirimkan kepada gereja. Atau adik-adik juga bisa meminta tolong kepada orang tua untuk ditransfer persembahannya. Nah, kali ini untuk landasan memberikan persembahan, Mbak Dia akan bacakan ayat untuk landasan persembahan kita. Dibuka ya, dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ayat kali ini menyadarkan kita untuk kita memberikan persembahan dengan senang hati, dengan sukacita kepada Tuhan Yesus. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman dan Bapak Ibu guru sekolah minggu, mari kita bersatu dalam berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah untuk persembahanmu, juga persembahan untuk sekolah minggu, juga untuk GKJ Ebenezer. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siapa yang senang baca Alkitab? Baca Kidi? Keren banget. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Bener loh, Alkitab itu seperti pedoman untuk kita bisa hidup benar, sempurna, dan kudus di hadapan Tuhan Allah. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Kita mau janji ya selalu rajin baca Alkitab. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya nih? Mas Zalu berharap adik-adik semua selalu dalam kondisi sehat dan kondisi baik ya. Mas Zalu baca berita, meskipun saat ini kondisi di Indonesia itu angka kasus COVID hariannya meningkat lagi sepertinya ya. Padahal adik-adik semua juga tahu bahwa saat ini PTM atau pembelajaran tatap muka sudah dimulai kembali. Namun karena angkanya yang kembali naik, mungkin sebagian dari adik-adik merasakan bahwa sekarang sudah mau mulai pulih tapi kok seperti ini lagi gitu ya. Mungkin ada rasa takut dari diri adik-adik. Namun tidak apa-apa. Mas Zalu selalu berharap dan juga berdoa untuk adik-adik semua agar kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan kita selalu sehat. Dan jangan lupa untuk adik-adik selalu jaga kesehatan, dan kalau tidak ada hal-hal penting sebaiknya hindari berkerumun ya adik-adik ya. Oke, sudah siap untuk belajar semuanya adik-adik? Oke, jangan lupa Mas Zalu kasih waktu sebentar untuk menyiapkan Alkitab dan juga buku catatan bagi kelas besar yang mungkin mau mencatat. Kita siap untuk belajar, gitu ya. Mari sebelum kita belajar, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk bersama-sama menuntun kita agar mengerti maksud Tuhan melalui firman yang akan Mas Zalu sampaikan pada adik-adik pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa pada kami. Tuhan boleh menyertai kami, memberkati kami dengan banyak kebaikan. Dan bila sebentar kami ingin membaca firman-Mu, merenungkan serta belajar, berkati.
agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga dapat menyampaikan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami siapkan telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, mari yang sudah mempersiapkan Alkitabnya untuk kelas besar, atau yang sudah bisa membaca, adik-adik kelas kecil, boleh yuk kita membuka Alkitab, kita cari Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 sampai ke-10. Nah, Yeremia ini di perjanjian lama adik-adik ya, jangan lupa. Oke. Sambil mencari, apa sudah ketemu semuanya adik-adik? Oke, Mas Zalo akan membantu bacakan untuk adik-adik semua. Namun bagi adik-adik sudah bisa membaca, silahkan sambil membaca melalui Alkitabnya di rumah ya. Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 sampai ke-10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, membaca, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Oke, adik-adik. Hari ini Mas Jalu mau mengajarkan adik-adik tentang kejujuran. Wah, mungkin adik-adik udah sering tahu ya, atau mungkin sering dengar juga apa itu kejujuran. Tapi di sini Mas Jalu mau membagi ke dua hal aja. Pertama apa tuh Mas? Pertama itu arti kejujuran dan contoh kejujuran. Yang kedua itu adalah bagaimana cara atau tips-tips supaya kita bisa menjadi orang yang selalu jujur. Bukan hanya orang yang jujur ya, tapi orang yang selalu dapat berbuat jujur. Oke. Apa itu jujur sih Mas? Oke. Mas Zalu mengambil dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kejujuran itu dari kata jujur ya. Jujur di sini itu adalah lurus hati gitu. Lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan poin yang kedua terakhir adalah tulus. Jadi memang di sini jujur itu adalah sesuatu yang apa adanya ya adik-adik. Jadi kalau kita tahu juga jujur ya, misalkan kalau A ya ngomongnya A, kalau B ngomongnya B. Misalkan kalau apa contohnya ya? Misalnya mau ngasih contoh lagi, misalkan kalau iya, yang ngomongnya sama orang lain ya iya. Kalau enggak atau tidak, yang ngomongnya sama orang lain ya tidak, gitu. Nah, itu adalah arti dari kejujuran. Terus contohnya apa Mas di kehidupan kita sehari-hari Mas? Contohnya Mas Zalu mau kasih tahu adik-adik contohnya juga. Yang pertama nih, contoh dari kejujuran itu adalah Mas Zalu ceritakan sebuah cerita. Misalkan, ada 3 anak sekolah dalam satu kelas SD. Namanya itu, sini Mas Jalu buat Laras, Joko, dan Budi. Nah, ini lagi kumpul nih, Laras, Joko, sama Budi. Si Joko tiba-tiba datang ke teman-temannya si siapa Laras sama Budi tadi. Si Joko bilang, teman-teman, gitu, tahu nggak rumah yang di belakang sekolah itu yang gede banget itu, yang pagernya warna hijau, itu rumahku, gitu. Wah, terus pamannya pada terkagum kan, si Laras sama si Budi. Wah, rumahmu gede juga ya. Wah, Joko ya, wah pasti kamu anak orang kaya gitu. Gitu. Pokoknya, wah habis itu langsung setelah ngobrol seperti itu, bel sekolah ternyata berbunyi untuk pulang. Mereka pulang akhirnya. Nah, tapi
Si Laras keingetan nih, dia nyari bukunya, di buku matematikanya di tasnya si Laras sendiri. Ah, di mana ya buku matematikaku? Ah iya, tadi kan sempat dipinjam sama si Joko ya, untuk nulis gitu, catatannya. Aduh aku perlu nih buat nulis, buat ngerjain PR. Jadi ya mau nggak mau si Laras memutuskan untuk datang ke rumahnya si Joko gitu. Akhirnya si Laras habis pulang dari sekolah langsung mampir ke rumah Joko yang katanya besar tadi ya, besar gitu, di dekat belakang sekolah. Terus pas pencet bel, tintung gitu. Pas dibuka, permisi, ada yang namanya Joko gitu. Joko siapa? Tidak ada nama Joko di sini. Teman saya ada nama Joko gitu, dia anak kelas 5 gitu, di sekolah A. Oh, tidak ada nama Joko di sini. Pada akhirnya ya ketahuan bahwa memang si Joko berbohong, ternyata itu bukan rumah Joko. Namun ternyata rumah Joko adalah ya rumah-rumah yang biasa gitu ya, yang sederhana. Dan itu semua menjadi contoh kalau kejujuran itu penting. Lambat laun kejujuran atau kebohongan ya, maaf, kebohongan yang kita lakukan saat kita tidak jujur, itu akan terkuak adik-adik. Pasti, 1-2 hal yang kita tutupi lama-lama itu pasti akan terbongkar. Jadi pesan Mas Dalu, jangan bohong, berkata jujur. Contohnya apa lagi? Di kehidupan kita sehari-hari itu yang sederhana, kalau adik-adik misalkan disuruh belanja keluar, misalkan beli apa keluar. Terus harganya beli minyak goreng yang katanya sekarang sedang naik. Padahal sekarang harganya sudah turun sedikit. So adik-adik bilang, mah harganya tetap segini. Ternyata uangnya adik-adik gunakan buat jajan ciki atau jajan es krim. Itu juga salah satu bentuk ketidakjujuran. Ketahuan nggak? Ya mungkin saat itu tidak ketahuan adik-adik. Saat itu tidak ketahuan. Namun, seperti Mas Zal bilang, kebohongan itu pasti pada akhirnya akan ketahuan. Jadi lebih baik berkata jujur, A ya A, B ya B. Nah, sama seperti ceritanya si tokoh Alkitab yang akan kita renungkan pada hari ini. Siapa tuh? Ya, Yeremia. Tadi kita juga udah belajar dari Yeremia. Di situ jelas ya, Yeremia itu kalau memang yang jelek ya harus maksudnya kalau memang hal itu buruk ya harus dikatakan buruk. Kalau memang hal itu baik ya harus dikatakan baik sama semua orang. Padahal adik-adik tahu nggak? Yeremia adalah salah satu nabi termuda ya adik-adik ya. Jadi Nabi Yeremia ini waktu dipanggil sama Tuhan untuk menjadi pelayannya, ya, istilahnya pelayannya, itu pada usia 18 tahun. Pada waktu itu Raja Yosia istilahnya menjabat sebagai raja, dan pada saat itu ada 4 raja lain gitu selain Raja Yosia. Dan di situ keberanian untuk berbuat jujur, melakukan segala hal terkait firman Tuhan itu adalah datangnya dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Jadi karena kenapa? Masih muda, pengalamannya masih sedikit. Apalagi raja-raja pada zaman itu raja-rajanya banyak gitu ya. Lalu orang-orang tuanya juga nih, mungkin ngeyel-ngeyel banyak. Jadi melihat melihat si Yeremia ini masih anak kecil, kamu ngomong apa sih gitu. Tapi dari sini kita harus belajar. Dan tadi kan poin pertama sudah Mas Dalu kasih tahu. Tadi apa? Yang pertama adalah apa itu arti kejujuran, dan contohnya yang kedua di sini adalah bagaimana kita bisa berbuat jujur. Nah, gampang adik-adik. Seperti yang dilakukan Yeremia. Apa tuh Mas? Berserah sama Tuhan dan minta tuntunan Tuhan. Sama, Yeremia meskipun masih muda, mungkin dia takut ya, aduh aku takut nih berkata kayak jujur kayak gini, pasti kalau aku jujur kayak gini, orang-orang banyak yang gak suka sama aku. Namun itu tidak diambil pusing sama Yeremia. Yeremia tetap berpegang pada Tuhan. Kalau Tuhan bilang, Yeremia, kamu harus berkata A, dan itu A, ya A. Kalau itu B, B. Gitu. Jadi pasti adik-adik di suatu saat nanti akan menemukan hal-hal sulit untuk berbuat jujur. Mungkin sekarang gampang adik-adik. Gampang lah. Tapi suatu saat misalkan adik-adik lagi heboh pulang sekolah lari gitu ya. Terus tiba-tiba karena saking senangnya kenapa handphone adik-adik jatuh gitu. Terus pecah layarnya. Terus adik-adik pulang. Takut bilang sama orang tua. Berkata jujur kalau handphone adik-adik pecah. Kayak Mas Dalu nih pecah nih. Takut.
Takutnya apa? Takutnya dimarahi, terus tidak dibelikan handphone baru, apa segala macamnya. Jadi adik-adik berbohong, udahlah biarin aja. Itu tidak baik, adik-adik. Jadi ya mungkin kita harus bilang berani. Lalu mungkin saat kita lagi melakukan apa, kita berbuat salah sama teman kita harus berani jujur, kita harus berani berbuat, istilahnya berkata kebenaran, tidak berbohong. Seperti itu adik-adik ya, pesan dari Mas Jalu. Semuanya bisa dilakukan, semuanya bisa melakukan kejujuran, namun harus berpegang pada perintah Tuhan. Gitu adik-adik ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mas Jalu dari sini berdoa buat adik-adik semua, agar kita semua selalu dapat berkata jujur, berbuat, dan berlaku jujur. Susah? Suatu saat nanti pasti akan menemukan kesusahan, tapi nggak apa-apa. Kita bisa, karena Tuhan memampukan kita. Amin. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa, kita berdoa, dan akan Mas Jalu lanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan kasih Tuhan melalui pembelajaran firman yang dapat kami pelajari tentang kejujuran dari Yeremia. Kiranya Tuhan memampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat berkata jujur, berlaku dan bertindak jujur dalam segala perilaku kami. Mampukan kami Tuhan dalam situasi-situasi sulit nanti ke depan untuk kami terus dapat melakukannya. Dan juga Tuhan boleh berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, terlebih di masa pandemi saat ini. Tuhan boleh sertai kami terus. Dan berkati agar pandemi kali ini dapat berakhir dengan segera, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan normal kembali. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, dan bila sebentar kami ingin melanjutkan peribadahan kami, Tuhan boleh berkati, dan Tuhan sendiri yang boleh mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, Mbak Nita undang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan, gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang
aktivitas minggu ini, lihat video berikutnya ya. Jangan lupa adik-adik, setelah selesai membuat aktivitas, langsung kumpulkan ke wali kelas semuanya. Ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, kita tunggu ya aktivitas adik-adik. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Dadah. Shalom, apa kabar adik-adik? Bu Maria harap kalian semua tetap sehat ya dan tetap semangat. Jangan lupa prokes ya. Untuk aktivitas minggu ini kita akan membuat topik komitmen untuk mengatakan sebuah kejujuran. Seperti yang sudah dilakukan Nabi Yeremia. Penasaran kan? Yuk ikutin langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, siapkan satu kertas asturo atau satu kertas kalender bekas yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, siapkan gunting, jangka, pensil, penggaris, lem atau double tip. Yang ketiga, siapkan kertas origami berwarna atau kertas biasa yang bisa diwarnain. Cara membuatnya: 1. Buat lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kedua, buat garis pisah-pisah di lingkaran kecil menjadi 8 bagian. Yang ketiga, potong garis pisah-pisah yang berjumlah 8. Yang keempat, setelah dipotong, lipat menjadi 8 lipatan. Yang kelima, gunting lingkaran kecil di kertas origami sesuai dengan warna yang diinginkan. Keenam, tempel lingkarannya ke bagian ujung lipatan topi. Tulis komitmen kita yang di bawah lipatan yang sudah ditempel dengan kertas origami. Contoh dari tulisannya itu berkomitmen, saya mau mengatakan kejujuran. Saya berkomitmen untuk mengikuti nasihat orang tua. Saya berkomitmen untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu salah satu contoh dari komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan. Selamat mengerjakan ya. Kalau sudah jadi bisa difoto dan dikirim ke masing-masing wali kelasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.